Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat Tuhan. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindari diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan melakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kubebas lipatkan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya, dan hasil jerih payahnya, demikianlah ia dikebas dan menjadi hamba. Dan seluruh jemaat berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, tidak semua orang memiliki kepedulian terhadap orang lain.
Kalau kita lihat terlebih-lebih di masa sekarang ini, kebanyakan orang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Tetapi apabila kita lihat, Nehemia sangat peduli, maka dia sedang mengupayakan kesejahteraan orang Yahudi dengan membangun tembok Yerusalem. Ia berhadapan dengan orang-orang yang justru mencari keuntungan dari kemalangan rekan sebangsanya. Orang-orang kaya memanfaatkan bencana kelaparan dan krisis ekonomi saat itu untuk menguasai kehidupan dan aset orang lain. Mereka memperbudak dan mereka menjual saudara-saudaranya sendiri. Untuk membayar pajak kepada raja, mereka terpaksa harus meminjam uang pada rentenir dan ini berujung pada hutang. Mendengar keluhan itu, Nehemia sangat marah. Saudaraku yang kekasih, dalam amarahnya, Nehemia tetap bertindak hati-hati. Ia berpikir masa-masa tentang apa dan bagaimana tindakan terbaik yang akan dilakukannya. Ia sekaligus menjadi kesempatannya berdoa, meminta hikmat Tuhan. Ia pun mengambil keputusan yang tepat, yang mendorong dan menolong semua orang menaati Tuhan. Kemarahan yang benar memang membawa kebaikan bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Nehemia berseru kepada para pemerintah agar mengembalikan hak orang-orang Yahudi yang telah dirampas dari mereka. Mereka diminta untuk berkomitmen terhadap janji mereka, sehingga apa yang dilakukan Nehemia memulihkan kembali keadaan mereka, dan untuk kesemuanya itu mereka bersorak dan memuji Tuhan. Saudaraku, kepedulian Nehemia terhadap orang-orang yang tertindas memberi kita keteladanan bahwa mengikut Tuhan berarti peduli pada keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus dalam pelayanannya juga telah memperlihatkan keteladanan bagi kita. Ia sangat peduli pada yang lemah dan tak berdaya. Keadaan itu dibuktikan dengan sungguh ketika ia rela mengorbankan hidupnya untuk manusia yang tidak berdaya karena dosa dan memulihkan kembali keadaan manusia. Saya teringat dengan nyanyian Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Syair indah yang sering dinyanyikan dalam kehidupan penuh pergumulan. Tentu saudaraku, bukan sekedar kata-kata indah tanpa makna, tetapi sebab kepedulian Allah. Di dalam Yesus Kristus kita merasakan keselamatan dan sukacita itu. Tuhan memanggil kita saudaraku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat jika hidup kita hanya berfokus pada diri sendiri atau egois? Orang-orang miskin atau yang berkekurangan, anak-anak yatim piatu yang terlantar selalu ada di sekitar kita. Mereka menunggu uluran tangan kita. Tidakkah kita tergerak untuk menolong mereka? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Galatia 6 ayat 2?
bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Karena kita adalah sama-sama yang telah diselamatkan Tuhan dalam satu marga Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya itulah yang menumbuhkan iman kami, supaya kami peduli seperti Tuhan yang selalu peduli dalam kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu. Pakai kami Tuhan, menjadi saluran-saluran kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.